Polda Banten ternyata pernah digugat pra-peradilan oleh pihak PT Mandiri Bangun Makmur selaku anak perusahaan Agung Sedayu Group. Gugatan tersebut dilayangkan terkait penghentian penyidikan kasus Charlie Chandra. Menurut Direktur Reskrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setiawan, gugatan pra-peradilan itu dilayangkan di Pengadilan Negeri Serang. Tangani kasus Charlie Chandra, Polda Banten pernah digugat anak perusahaan Aguan. Gugatan tersebut dilayangkan terkait penghentian penyidikan kasus Charlie Chandra. Putusan pengadilan menyatakan Polda Banten harus menggulirkan kembali penyidikan terhadap Charlie Chandra. Dian menjelaskan, penghentian kasus tersebut dilakukan setelah terjadi perdamaian antara Charlie Chandra dan PT Mandiri Bangun Makmur selaku pihak yang memiliki tanah seluas 87.100 meter persegi di Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Namun setelah perkara tersebut menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3, PT Mandiri Bangun Makmur melayangkan gugatan pra-peradilan ke pengadilan. Dian mengaku tidak mengetahui saat ditanya isi perjanjian yang tidak penuhi Charlie Chandra kepada PT Mandiri Bangun Makmur. Dian menegaskan dalam kasus itu pihaknya tidak melakukan kriminalisasi terhadap Charlie Chandra. Kasus Charlie Chandra tersebut berawal saat almarhum Depit Nio memiliki bidang tanah di Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 5 Lemo seluas 87.100 meter persegi. Tanah tersebut kemudian diklaim milik Hairil Wijaya berdasarkan akta jual beli dengan Depit Nio. Selanjutnya tahun 1988, bidang tanah tersebut dijual Hairil Wijaya dan dibeli Sumita Chandra, ayah dari Charlie Chandra, berdasarkan akta jual beli nomor 38 tanggal 9 Februari tahun 1988. Dian menjelaskan, transaksi jual beli antara Hairil Wijaya dan Sumita Chandra bermasalah, sebab Depit Nio sama sekali tidak menjual tanah tersebut. Belakangan terungkap bahwa cap jari atau cap jempol Depit Nio dalam SHM nomor 5 Lemo dipalsukan oleh Paul Chandra. Selanjutnya SHM tersebut digadaikan Paul Chandra kepada Hairil Wijaya. Pada tanggal 16 Desember tahun 1993 telah terbit putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa Paul Chandra bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan. Klaim Hairil Wijaya membuat ahli waris Depit Nio melaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Juni tahun 2014. Selain Hairil Wijaya, ahli waris juga turut melaporkan Sumita Chandra ke polisi. Dari laporan tersebut, perkara itu telah dinyatakan P21 oleh jaksa. Namun setelah berkas lengkap, Sumita Chandra melarikan diri ke Australia dan meninggal dunia pada 16 November tahun 2015. Dian mengatakan, Charlie Chandra diduga masih menyimpan dan menguasai tanpa hak atas SHM nomor 5 Lemo dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah. Almarhum Pak Alvin Lim sudah terjadi kesepakatan perdamaian dengan pihak pelapor, yang mana sudah tidak mempermasalahkan lagi beberapa pihak. Tapi entah mengapa, saya juga kurang tahu penyidik di sini, kita pelapor di sini melakukan gugatan pra-peradilan, yang mana hasilnya putusan dari pengadilan Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa penghentian penyidikan tersebut tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk membuka kembali dan melanjutkan penyidikan. Atas perintah dari pengadilan tersebut, penyidik mengeluarkan surat perintah penyidikan baru dan melakukan penyidikan lanjutan yang hingga pada hari ini dapat P21.